warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dafa Mujahid dengan NIM 1920604020. Presentasi mata kuliah komunikasi bisnis dengan tema perencanaan pesan bisnis. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian perencanaan pesan bisnis. Perencanaan yang baik akan mempermudah penyampaian tujuan dengan cepat, tepat, dan mudah. Perencanaan pesan bisnis yang baik diharapkan dapat menjawab berbagai pernyataan seperti apa pesan bisnis yang disampaikan kepada pihak lain, bagaimana menyampaikan pesan, siapa menyampaikan pesan, mengapa pesan bisnis itu perlu disampaikan, dan kapan sebaiknya suatu pesan bisnis disampaikan kepada pihak lain. Yang selanjutnya, tahapan perencanaan pesan bisnis. Tahapan perencanaan pesan bisnis menurut ilmuwan Murphy, agar menyampaikan pesan-pesan bisnis dapat dilakukan secara efektif, terdapat beberapa tahapan-tahapan penting yang perlu diperhatikan, antara lain mengetahui apa tujuan penyampaian pesan bisnis. Dan ini masing-masing tahapan penting dalam perencanaan pesan bisnis dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Tujuan penyampaian pesan bisnis. 2. Menganalisis audiens. 3. Menentukan ide gagasan pesan bisnis. 4. Membuat outline. Dan selanjutnya yaitu tujuan komunikasi bisnis. Secara umum ada 3 tujuan pokok komunikasi bisnis, yaitu memberi informasi, memberi persuasi, dan melakukan kolaborasi dengan audiens. Seperti contohnya memberikan informasi, memberikan persuasi, kolaborasi, menentukan ide pokok, story, random list, IFR, dan journalistic form, question and answer can, seleksi saluran dan media. Penyampaian pesan bisnis sebaiknya perlu disesuaikan dengan situasi yang ada agar maksud atau tujuan dari penyampaian pesan bisnis tersebut dapat tercapai. Pada umumnya, penyampaian pesan bisnis dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Penyampaian pesan bisnis dalam suatu format tertulis diperlukan jika: pertama, kalau pesan-pesan bisnis yang ingin disampaikan bersifat kompleks, dan juga dibutuhkan pencatatan permanen untuk referensi di masa yang akan datang, dan juga jumlah audiens atau penerima pesan yang besar dan menyebar. Adapun dalam memilih penyampaian pesan bisnis, dalam pertimbangan ada beberapa hal, yaitu tingkat kepentingan, formalitas, dan tingkat kerahasiaan emosional, dan biaya pengiriman dan harapan para audiens. Dan materi selanjutnya itu pemilihan saluran komunikasi dan media komunikasi. Pemilihan saluran komunikasi yaitu memiliki 2 aspek, yaitu komunikasi secara lisan dan komunikasi secara tertulis. Maka dalam komunikasi lisan yaitu memiliki aspek yang pertama, seseorang ingin mengungkap balik segera dari audiens. Yang kedua, pesan seseorang relatif sederhana dan mudah diterima. 3. Seseorang tidak memerlukan catatan permanen. Seseorang dapat mengumpulkan audiens lebih mudah secara ekonomis dibandingkan dengan komunikasi tertulis. Yang pertama, seseorang tidak memerlukan ungkapan balik segera. Yang kedua, pesan seseorang yang sangat rinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan yang nanti. 3. Seseorang memerlukan peralatan yang permanen. Adapun pemilihan saluran lanjutan, yaitu dalam aspek komunikasi lisan, ialah seorang orang menginginkan interaksi dalam memecahkan masalah. Sedangkan komunikasi tertulis, seseorang ingin mencapai audiens yang luas, dan juga seseorang ingin meminimisasi histori penyampaian pesan. Adapun
uh, media penerimaan pesan, yaitu media komunikasi lisan. Yang pertama yaitu mencakap segala secara langsung seperti pidato dan pertemuan-pertemuan. Yang kedua seperti menelepon dan surat suara. Dan juga ada voice over internet protocol, audio tape dan video tape, dan juga teleconference dan video conference dan instant messenger. Sedangkan media komunikasi tertulis memiliki banyak macam, seperti contoh surat-surat, memo, laporan dan proposal, short messenger service, email, surat reguler, Foxmission, situs website, newsletter, new group, blog, dan jejaring sosial. Materi yang terakhir yaitu pengorganisasian pesan bisnis. Adapun poin-poin penting di dalam pengorganisasian pesan bisnis, yaitu pertama, pentingnya pengorganisasian yang baik adalah sebagai mengatur ide-ide secara logis, berurutan, dan tidak bertele-tele. Maka ide yang disampaikan akan dapat memuaskan kebutuhan informasi, motivasi maupun praktis bagi para penerima pesan. Yang kedua, subjek atau tujuan yang menyampaikan pesan haruslah jelas. Maknanya, seorang mengirim pesan bisnis harus dapat menentukan pesan yang akan disampaikan kepada pihak lain. Yang ketiga yaitu semua pesan bisnis yang disampaikan harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Maknanya, usaha pesan bisnis yang disampaikan kepada pihak lain tersebut berkaitan juga subjek dengan tujuan menyampaikan pesan bisnis. Yang keempat yaitu ide atau gagasan yang harus dapat dikelompokkan dan disajikan dengan secara logis. Untuk mempermudahkan pemahaman pesan bisnis bagi penerima pesan, perlu adanya pengelompokan ide gagasan tersebut secara logis dan beruntut. Selanjutnya, nomor 5, seseorang pesan bisnis yang penting harus sudah tercantum dalam perlu yang dilakukan pengecekan ulang untuk meyakinkan bahwa substansi pesan bisnis disampaikan benar-benar sudah termasuk di dalamnya. 6. Manfaat pengorganisasian yang lebih baik. Maknanya, dalam suatu pesan bisnis tertulis yang disusun dengan baik akan membantu penerima memahami pesan yang disampaikan agar bisa menghemat waktu dan mempermudah pekerjaan komunikator dalam menyampaikan pesan bisnis. 7. Membantu penerima pesan memahami pesan. Hal ini yang dikemukakan adalah sebuah poin-poin penting secara jelas, secara logis dan juga selaras, serta memasukkan semua informasi yang sangat relevan dalam pesan. Maka penerimaan pesan yang dengan mudah dapat memahami maksud tujuan penyampaian pesan bisnis dengan baik. Yang ke-8 yaitu membantu menerima pesan dan menerima pesan. Dalam pengorganisasian pesan bisnis yang baik, selain itu membantu penerima pesan dalam memahami yang dimaksud dan tujuan penyampaian pesan bisnis, juga membantu penerimaan pesan untuk dapat menerima isi pesan tersebut. Yang ke-9 yaitu menghemat waktu. Maka jika ada satu tujuan pesan yang tidak terorganisasi dengan baik, maka penyampaian akan dihabiskan waktu yang berlebih bagi penerima pesan dan pembaca. Yang ke-10 itu mempermudahkan pekerjaan komunikator. Dalam pengorganisasian pesan bisnis yang baik dapat membantu pekerjaan komunikator sehingga dapat selesai dengan lebih mudah, lebih cepat, dan hemat waktu. Hal ini merupakan faktor yang sangat penting dalam dunia bisnis, di mana menyelesaikan pekerjaan yang haruslah lebih baik, cepat, dan efisien. Yang ke-11 yaitu pengorganisasian pesan bisnis melalui outline. Pada dasarnya, untuk mencapai pengorganisasian yang baik,
proses tahapan, yaitu mendefinisikan dalam penggolongan ide-ide, kemudian menetapkan urutan ide-ide atau gagasan dengan perencanaan organisasi yang terpilih secara cermat. Yang terakhir yaitu mendefinisikan mengelompokkan ide. Maka hal ini memulai dengan mendefinisikan secara jelas, menafsirkan apa yang ingin disampaikan kepada audien dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh audien dengan baik. Di samping itu, dalam penyusunan pesan bisnis dalam bentuk outline juga akan menentu adanya komunikasikan ide-ide dengan cara lebih sistematik, efisien, dan efektif. Maka dalam susunan suatu outline secara garis besar dapat dikelompokkan dengan 3 kelompok, masing-masing dijelaskan secara berikut ini, yaitu mulai dengan ide pokok atau main ide, atau menyatakan poin-poin pendukung yang penting, dan juga memberikan ilustrasi dengan bukti-bukti. Yang ke-13 itu menentukan urutan dengan rencana organisasi. Maknanya memiliki poin yaitu dengan pendekatan secara langsung dan juga pendekatan yang tidak langsung. Baik, itulah, terima kasih, demikian dalam isi presentasi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Ada sebuah kekurangan dan hilap kaca tidak diperkenan dalam hati, mohon maafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Illa aqwa muntarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.